Halo semuanya, selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam Kita. Saya host Anda hari ini dan saya sudah ditemani oleh pakar kita yang akan membantu membedah materi sumber kita kali ini. Halo, selamat datang. Halo, terima kasih ya sudah mengundang saya. Senang rasanya bisa ikut ngobrol di sini. Tentu saja. Nah, untuk membuka topik hari ini, saya ingin bertanya pada Anda yang sedang mendengarkan. Pernah nggak sih Anda merasa sangat terhubung dengan sekelompok orang yang lokasinya mungkin ribuan kilometer jauhnya? Orang-orang yang belum pernah Anda temui sebelumnya ya? Betul. Dan rasa terhubung ini muncul hanya karena satu minat yang sama terhadap sebuah benda sehari-hari gitu. Coba bayangkan sebuah komunitas raksasa yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Bali. Yang semuanya disatukan oleh satu obsesi fanatik yang sama. Biasanya kan kalau kita memikirkan level dedikasi semacam ini, yang terlintas di pikiran itu penggemar berat klub sepak bola internasional ya. Atau mungkin kolektor mobil sport mewah. Tapi, gimana kalau ternyata benda yang menyatukan ribuan orang dari berbagai latar belakang, pekerjaan, dan rentang usia ini adalah sebuah bus umum? Iya, kendaraan antar kota berukuran masif yang mungkin ya setiap hari Anda lihat membelah kemacetan jalan raya. Nah, dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah anatomi dari sebuah fenomena sosial yang sangat luar biasa di Indonesia berdasarkan catatan profil dari Bismania Community. Misi kita hari ini sangat spesifik, yaitu membongkar bagaimana sebuah moda transportasi publik sehari-hari bisa melahirkan komunitas penggemar bus terbesar di negeri ini. Oke, mari kita bedah ini. Karena untuk memahami skala dampaknya, kita nggak bisa cuma melihat apa yang mereka lakukan saat sedang memotret bus di pinggir jalan, kan? Sama sekali nggak cukup kalau cuma dari situ. Nah, kita harus mulai dari siapa mereka sebenarnya dan nilai filosofis apa yang bisa mengikat orang-orang ini sedemikian rupa melintasi batas-batas pulau di Indonesia. Tepat sekali. Kalau kita bicara soal profil Bismania Community ini, kita sebetulnya sedang berhadapan dengan fenomena sosiologis yang sangat unik. Uniknya di bagian mana tuh? Gini, ini tuh bukan sekedar wadah kumpul-kumpul biasa loh. Yang bikin mereka sangat menonjol dibanding klub hobi pada umumnya adalah jangkauan demografis dan geografisnya. Oh, persebarannya ya? Betul, mereka tidak tersentralisasi di ibu kota atau cuma asyik di satu kota besar saja gitu. Jaringan mereka ini hidup dan berdenyut di berbagai daerah melalui sistem koordinator wilayah. Atau yang biasa mereka sebut Korwil itu ya? Iya, Korwil. Dan sebarannya sangat masif, mencakup titik-titik vital di Pulau Jawa, merambat ke Sumatera, menyeberang ke Bali, hingga menembus rute-rute panjang di Kalimantan. Wah, luar biasa. Jadi, kita sedang melihat sebuah infrastruktur sosial berskala nasional sebenarnya. Nah, itu dia yang bikin saya penasaran. Maksud saya, jangkauan komunitas ini tuh bener-bener bertindak seperti urat nadi jalan raya di Indonesia itu sendiri kan? Analogi yang sangat pas. Iya kan, kalau rute bus dan aspal jalanan secara fisik menyambungkan pulau dan kota dari kepadatan lalu lintas Jawa, jalur lintas Sumatera, sampai rute ekstrim di Kalimantan, maka filosofi yang mereka pegang ini adalah jembatan emosionalnya. Benar. Dan bicara soal filosofi ini, ada satu slogan yang sangat melekat di identitas mereka. Slogannya itu sejatini pun seduluran atau persaudaraan sejati. Tapi bagi saya ya, sebuah slogan itu kan gampang banget dibuat. Oh, maksudnya cuma sekedar tempelan gitu ya? Iya, kayak tinggal bikin kaos, cetak slogan, selesai. Nah, prakteknya di lapangan tuh seperti apa sih? Disinilah letak magisnya sebenarnya. Slogan sejatini pun seduluran ini benar-benar dipraktekkan sebagai social equalizer atau penyeimbang status sosial di antara mereka. Menyimbang status sosial, maksudnya gimana tuh? Coba kita lihat dari sudut pandang psikologi komunitas ya. Sebuah kendaraan fungsional mesin seberat belasan ton yang tugas utamanya cuma mindahin orang dari titik A ke titik B, itu bertransformasi menjadi jangkar emosional. Oke. Di dalam komunitas ini, bus bukan lagi sekedar tumpukan plat besi, sasis, dan mesin diesel. Saat mereka berkumpul, latar belakang pekerjaan, jabatan, atau isi dompet itu tertinggal di luar terminal. Jadi atribut sosialnya lepas semua ya? Lepas semua. Seseorang dari Korwil Sumatera misalnya bisa pergi merantau atau sekedar touring ke Jawa dan mereka akan langsung disambut. Hah, langsung disambut gimana? Ia diajak ngopi, dikasih tempat singgah,
oleh anggota Korwil setempat yang bahkan belum pernah mereka temui sebelumnya loh. Wow, padahal baru pertama ketemu ya. Betul, ikatan ini terbentuk murni hanya karena mereka sama-sama tahu rasanya mengagumi deru mesin tertentu atau punya apresiasi yang sama terhadap kenyamanan suspensi udara sebuah bus. Itu poin yang sangat menarik. Jadi, apresiasi terhadap hal-hal teknis dari bus ini seperti obrolan soal sasis buatan Eropa atau desain bodi dari karoseri lokal justru menjadi semacam bahasa universal bagi mereka ya. Tepat, bahasa universal itulah kuncinya. Mesin fungsional ini kayak berubah jadi paspor gitu yang memberi mereka akses ke sebuah keluarga baru di setiap terminal yang mereka singgahi. Iya, dan pemahaman teknis itu yang bikin obrolan mereka nyambung seketika. Bagi orang awam kan, bus ya sekedar bus. Tapi bagi mereka, ada seni di baliknya. Seni desainnya gitu ya? Bukan cuma desain. Mereka bisa berdebat berjam-jam loh soal aerodinamika desain karoseri buatan Adi Putro versus Laksana misalnya. Wah, detail banget. Sangat detail. Atau membandingkan kelembutan tarikan mesin Hino dengan Mercedes-Benz. Kedalaman apresiasi teknis inilah yang memvalidasi identitas mereka sebagai saudara di jalanan. Rasa persaudaraan horizontal ini benar-benar menghapus sekat wilayah dan budaya. Keren banget sih itu. Tapi begini, ada satu hal yang bikin saya mau ngasih sedikit tantangan nih sama gagasan ini. Silakan. Ada yang janggal? Bukannya ini agak aneh ya? Maksud saya, kalau kita melihat sifat alami sebuah hobi, entah itu kolektor piringan hitam langka, penggemar jam tangan mekanik, atau pecinta sneakers gitu. Mereka itu kan cenderung sangat eksklusif ya. Ada semacam gatekeeping gitu loh di komunitasnya. Iya, biasanya gitu. Seringkali kan ada sentimen kayak, oh Anda cuma tahu merek ini berarti Anda bukan kolektor sejati. Mereka lebih suka menjaga lingkaran mereka tetap kecil dan elit gitu. Tapi Bismania Community ini malah kebalikannya loh. Memang jauh berbeda arahnya. Mereka justru punya agenda besar yang secara gencar didorong ke masyarakat umum, yaitu kampanye Ayo Naik Bus. Nah, pertanyaan saya, kenapa komunitas yang lahir dari minat sespesifik ini malah repot-repot ngebuang energi untuk membujuk orang awam naik transportasi umum? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini sebenarnya membawa kita pada transformasi luar biasa dari komunitas ini. Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya ya, mereka ini bermetamorfosis dari sekedar penggemar menjadi advokat atau pembela transportasi darat. Advokat transportasi darat? Ya, mengapa mereka tidak eksklusif? Karena habitat hobi mereka ini sangat bergantung pada ekosistem publik. Oh iya, bener juga. Berbeda dengan kolektor jam tangan yang hobinya hidup aman di dalam berangkas pribadi gitu ya. Hobi anak Bismania ini hidupnya di jalan raya. Di aspal dan terminal ya? Betul. Kalau masyarakat awam berhenti naik bis karena merasa bis itu kotor, tidak aman, atau ketinggalan zaman, apa yang terjadi? Perusahaan otobus atau PO-nya akan gulung tikar kan? Terus industrinya kolaps. Tepat, kalau PO bangkrut, tidak akan ada inovasi bis baru, tidak ada sasis canggih yang diimpor, tidak ada desain karoseri baru untuk dikagumi. Intinya, hobi mereka akan mati. Ah, saya baru sadar. Jadi kampanye Ayo Naik Bus ini pada dasarnya adalah strategi bertahan hidup mereka ya? Mereka sedang menyelamatkan ekosistem tempat hobi mereka bernapas. Betul sekali. Tapi ini lebih dalam dari sekedar bertahan hidup loh. Ada misi edukasi sosiologis juga di sana. Edukasi seperti apa tuh? Mereka tahu bahwa industri bus di Indonesia ini sudah berkembang sangat pesat. Armada modern sekarang dilengkapi kursi sleeper, lalu ada suspensi udara yang bikin guncangan jalan nyaris gak terasa. Fasilitas hiburannya juga udah bagus-bagus ya sekarang. Iya, dan standar keselamatannya tinggi. Nah, melalui kampanye ini, Bismania sedang mencoba membongkar stigma lama di masyarakat luas yang dulu mungkin menganggap terminal itu sarang preman dan bus itu transportasi kelas 2. Mengubah citra bus gitu ya? Tetap, mereka ingin publik melihat inovasi dan kenyamanan bus ini melalui kacamata kekaguman yang sama dengan yang mereka gunakan. Masuk akal sih. Ini adalah bentuk kontribusi nyata loh. Mereka secara sukarela menjadi agen marketing gratis demi memajukan transportasi massal di Indonesia. Strategi yang brilian ya, sekaligus sangat peduli pada isu mobilitas publik. Tapi tentu saja, advokasi berskala besar untuk mempromosikan transportasi publik ini kan bisa terdengar kayak jargon teoretis gitu loh. Kayak konsep di awang-awang ya.
Iya, konsep yang biasanya digodok di ruang rapat Kementerian Transportasi, bukan? Sesuatu yang rasanya terlalu tinggi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Bagian mananya tuh? Kalau kita perhatikan lebih dekat, cara komunitas ini mengeksekusi misi mereka ternyata nggak dilakukan di ruang rapat ber-AC loh. Tentu tidak. Mereka melakukannya secara ngemper dan sangat membumi. Dan ini membawa kita ke rutinitas harian mereka yang cukup unik, yaitu kopdar pulang kerja atau yang sering mereka singkat KPK. Ya, KPK. Kopi darat atau perjumpaan fisik ini emang jadi tulang punggung dari interaksi sosial mereka. Dan fenomena kopdar pulang kerja ini sangat menarik sosiologisnya. Menarik gimana? Gini, setelah seharian lelah bekerja di kantor, pabrik, atau dimanapun, mereka kan nggak milih pulang untuk bersantai di rumah. Atau nongkrong di kafe yang hits gitu. Terus mereka kemana? Mereka malah milih ngumpul di garasi perusahaan otobus, atau langsung ke tengah hiruk-pikuk terminal bus. Wah, ini mengingatkan saya pada analogi para eksekutif yang networking di klub golf sepulang kerja itu loh. Wah, analogi yang bagus itu. Iya kan? Bedanya, bagi anggota komunitas ini, lapangan hijau mereka itu ya aspal garasi atau terminal yang keras dan bising. Bener banget. Dan alih-alih membicarakan deal bisnis miliaran rupiah sambil ngayun tongkat golf, mereka memegang segelas kopi sachet, duduk di samping ban bus raksasa, dan berdiskusi hangat soal performa mesin tipe terbaru. Atau ngebahas rute perjalanan lintas provinsi yang baru dibuka gitu ya. Betul, nilai persaudaraannya sama persis, networkingnya juga nyata, tapi latar sosiologisnya berbalik 180 derajat. Saya suka banget analogi klub golf yang dibalik itu. Sangat akurat. Dan mari kita bedah dampak sosiologis dari pemilihan lokasi ini ya. Oke, gimana dampaknya? Terminal bus itu kan seringkali terpinggirkan dalam tata kota modern ya. Sering dianggap sebagai ruang yang keras, tidak ramah, dan dipenuhi intrik jalanan. Iya, stigmanya masih lumayan lekat sih soal itu. Namun, dengan hadirnya puluhan atau ratusan anggota Bismania yang rutin kopdar di sana, mereka secara perlahan tuh merebut kembali ruang tersebut loh. Merebut kembali dalam artian positif ya? Betul. Mereka mengubah sudut-sudut terminal dan garasi yang tadinya kaku menjadi ruang sosial yang penuh keakraban, tawa, dan diskusi konstruktif. Ekosistem terminal jadi hidup dengan energi kekeluargaan yang positif. Wow, efek dominonya bagus banget ya. Dan yang paling penting nih, energi positif ini nggak berhenti pada diri mereka sendiri saja. Kepedulian sosial mereka juga tumpah keluar melalui kegiatan bakti sosial atau baksos. Ah, benar. Dan kegiatan baksos mereka ini bukan sekedar rutinitas kayak kumpul dana, beli sembako, bagi-bagi di panti asuhan, lalu foto bareng gitu loh. Bukan, mereka punya cara yang beda. Salah satu tradisi yang paling menarik perhatian saya itu adalah ketika mereka secara kolektif menyewa atau meminjam armada bus, biasanya bus-bus kelas premium kan, lalu ngajak anak-anak yatim berkeliling kota pakai bus itu. Nah, kalau kita membedah makna di balik bakso spesifik ini, kita bakal melihat empati yang sangat tajam dari komunitas ini. Kenapa begitu? Mengajak anak yatim city tour dengan bus bagi kita mungkin terdengar sederhana ya, cuma naik bus muter-muter. Iya, kayak wisata biasa gitu. Tapi coba posisikan diri Anda sebagai anak-anak tersebut. Itu mungkin pengalaman pertama mereka naik kendaraan besar dengan interior mewah. Ngerasain AC yang dingin? Ngelihat pemandangan kota dari jendela yang tinggi ya? Betul. Dan merasakan sensasi suspensi udara yang mengayun lembut tadi. Bagi anggota komunitas, ini tuh bukan sekedar donasi loh. Jadi ini lebih ke berbagi pengalaman ya? Persis. Ini adalah cara mereka mentransfer keajaiban dan kegembiraan murni dari hobi mereka. Mereka membagikan sesuatu yang sangat berharga bagi diri mereka sendiri kepada anak-anak yang mungkin sedang menghadapi kenyataan hidup yang keras. Mendengarnya saja membuat saya merinding sih, sadar betapa kuatnya hobi ini menyentuh sisi kemanusiaan. Iya, karena instrumen mekanis bernama bus ini benar-benar diubah menjadi kendaraan untuk menghadirkan kebahagiaan dan meruntuhkan tembok kesenjangan sosial. Jadi slogan sejati nipun seduluran itu ternyata bukan cuma buat internal aja ya, biar mereka nggak berantem antar sesama korwil. Jelas bukan. Slogan itu ternyata panggilan untuk menjadi saudara bagi masyarakat yang lebih rentan juga. Tapi
semua obrolan kita sejauh ini, mulai dari kopdar pulang kerja di terminal sampai keliling kota sama anak panti asuhan, itu kan skalanya masih lokal ya? Iya, dilakukan oleh kelompok kecil di masing-masing kota. Nah, yang bikin saya benar-benar takjub adalah ketika komunitas akar rumput ini memutuskan untuk berkumpul secara nasional loh dalam acara Jambore Nasional atau Jamnas. Ya, Jambore Nasional ini memang perwujudan fisik terbesar dari komunitas tersebut. Ini ajang kumpul akbar tahunan yang bisa menyedot perhatian ribuan pencinta bus dari seluruh penjuru Nusantara. Skalanya masif banget kan? Nah, disinilah saya merasa butuh penjelasan ekstra dari Anda nih. Soal apanya tuh? Jadi apa makna dari semua ini, logistiknya itu loh? Bahwa ribuan orang melintas pulau dari Kalimantan terbang ke Jawa, dari Sumatera touring darat nyebrang Selat Sunda cuma buat kumpul di satu titik acara Jamnas, itu kan butuh manajemen massa level dewa ya. Oh, pastinya. Ngurusin kumpul 20 orang teman sekantor datang tepat waktu ke kafe aja susahnya minta ampun. Iya, selalu ada aja yang telat kan? Nah, apalagi ini ribuan orang dengan latar belakang profesi dan kesibukan yang beda-beda. Gimana caranya sebuah komunitas yang lahir dari tongkrongan terminal bisa punya otot logistik dan organisasi sekuat itu? Ini memunculkan satu pertanyaan penting dan membawa kita pada fondasi tak terlihat yang menopang komunitas fisik ini, yaitu ekosistem digital mereka. Peran teknologi ya? Menariknya, bagi sebuah komunitas yang sangat memuja perjumpaan fisik dan wujud nyata dari mesin bus, mereka ternyata memiliki struktur organisasi digital yang sangat mutakhir loh. Mutakhir gimana maksudnya? Mereka nggak sekedar bikin satu grup Facebook atau WhatsApp, lalu semua hal ditumpuk acak di sana. Pembagian platform digital mereka itu sangat terstruktur. Oh iya, saya perhatikan itu. Fungsinya spesifik dan hampir menyerupai strategi komunikasi korporat besar. Iya, pembagiannya rapi banget. Kalau butuh ruang untuk diskusi nerd yang mendalam kayak bedah spesifikasi mesin, ulasan panjang soal pengalaman touring, atau ngerencanain detail logistik Jamnas buat bulan depan, mereka pakainya grup Facebook kan? Betul. Karena di Facebook formatnya memang memungkinkan untuk percakapan panjang dan berbalas komentar yang terarsipkan dengan baik. Jadi nggak gampang tenggelam obrolannya. Masuk akal. Lalu untuk aspek visualnya mereka bergerak kemana? Instagram ya? Ya, Instagram difungsikan khusus sebagai etalase visual komunitas. Oh, etalase visual. Jadi, jika ada PO yang baru merilis bus dari karoseri dengan livery atau cat bodi terbaru, nah, fotonya akan meledak di Instagram. Ini memanjakan mata dan menciptakan hype di kalangan anggota. Semacam katalog digital gitu ya? Tepat. Kemudian, untuk kebutuhan taktis dan cepat, mereka menggunakan X atau Twitter. X itu buat obrolan singkat ya? Iya, coba bayangkan saat musim mudik atau saat konvoi menuju Jambore Nasional. X ini menjadi pusat komando real-time mereka loh. Oh, buat laporan lalu lintas gitu? Persis. Anggota saling update kondisi lalu lintas, posisi konvoi, atau saling ngabarin kalau ada bus yang mengalami masalah teknis di jalur pantai utara misalnya. Cepat banget pasti perputaran informasinya di sana. Sangat cepat. Dan yang terakhir nih, untuk memastikan sejarah komunitas tidak hilang ditelan algoritma media sosial yang terus berubah, mereka membangun website resmi. Oh, mereka punya website sendiri juga? Punya. Website ini jadi portal pusat, semacam ensiklopedia digital yang nyimpan rekam jejak, daftar pengurus core wheel, dan arsip sejarah panjang komunitas. Wah, jadi kalau saya tangkap polanya ya, dunia digital bagi Bismania Community ini bukanlah pelarian untuk menghindari dunia nyata ya? Bukan sama sekali. Internet bagi mereka adalah alat pendukung logistik gitu, semacam tuas kendali raksasa untuk mindahin massa dari dunia maya kembali ke dunia nyata. Begitu kan? Sepenuhnya benar. Ekosistem digital yang sangat rapi ini berfungsi sebagai tulang punggung persiapan acara fisik. Ribuan orang tuh nggak akan bisa kumpul di Jambore Nasional tanpa ada koordinasi berbulan-bulan di Facebook. Terus pembaruan rute di X dan penyebaran undangan di Instagram tadi ya? Betul. Dan begitu hari H Jambore Nasional tiba, dan ribuan orang ini akhirnya saling berjabat tangan di lokasi, bertukar cerita, dan ngelihat bus-bus langkah yang dipamerkan secara langsung. Teknologinya kemana tuh? Semua teknologi digital itu surut ke belakang. Peran utamanya sudah selesai. Kemeriahan fisik mengambil alih sepenuhnya. Wow! Jadi, integrasi antara manajemen akar rumput, platform digital yang cerdas, dan militansi hobi inilah yang memungkinkan sebuah obrolan di garasi bus bisa berkembang menjadi acara berskala nasional. Sangat masuk akal ya.
Teknologi benar-benar menjadi penguat di sini, bukan pengganti interaksi sosial. Iya, mereka menggunakan alat modern untuk mempertahankan tradisi komunal yang sangat tradisional. Oke, mari kita tarik benang merah dari seluruh penjelajahan sosiologis kita hari ini untuk Anda yang sedang menyimak. Kita baru saja membongkar bagaimana rasa penasaran dan kekaguman terhadap sebuah benda fungsional sehari-hari, yakni bus umum, bisa berkembang jauh melampaui definisi sebuah hobi biasa. Betul, berawal dari rutinitas sederhana mencari pelarian sepulang kerja di aspal terminal melalui kopdar pulang kerja ya. Ya, orang-orang ini mengubah ruang yang tadinya terpinggirkan menjadi wadah diskusi dan persahabatan yang hangat. Mereka diikat kuat oleh filosofi sejatinipun seduluran. Sebuah persaudaraan yang menjadikan mesin bus sebagai bahasa pemersatu tadi ya, menghapus batas geografis dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Kalimantan. Dan paling memasangkan, energi militan ini nggak dikurung dalam keegoisan komunitas. Mereka menyebarkannya keluar melalui kepedulian nyata, kayak ngajak anak-anak yatim tersenyum di dalam bus mewah tadi. Dan tentu saja, mengadvokasi ekosistem transportasi publik lewat kampanye Ayo Naik Bus. Benar. Pada akhirnya, infrastruktur digital yang canggih merekatkan semua nilai ini, menyatukan ribuan nyawa dalam satu perayaan akbar bernama Jambore Nasional. Sebuah perjalanan yang bermula dari kekaguman pada raungan mesin diesel, namun pada akhirnya menciptakan ikatan kemanusiaan dan dampak sosial yang sangat real di jalanan kita. Benar sekali. Dan ini membawa kita pada ujung eksplorasi kita. Namun, sebelum kami undur diri, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Jika sebuah kendaraan umum berukuran besar seperti bus saja bisa menyatukan ribuan orang melintasi selat dan pulau dalam ikatan persaudaraan sejati, benda sehari-hari apa di sekitar Anda saat ini yang mungkin punya potensi tersembunyi serupa? Potensi untuk membangun komunitas yang sangat kita butuhkan di era modern yang penuh keterasingan ini ya. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menyelam bersama kami dalam eksplorasi mendalam kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.